di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Masalah besar, Pak. Masalah besar buat kami pendukung 58% ini, Pak. Masalah besar buat kami. Kenapa DPR nggak mau memajang foto Gibran? Apa salahnya fotonya si Gibran? Susah kali kayaknya DPR ini mengeluarkan anggaran untuk bingkai foto Gibran. Kenapa? Mahal rupanya bingkai foto si Gibran itu, mahal rupanya. Berapa sih? Biar ku belikan. DPR, kalian pun kerja di DPR, kalau bukan karena suara kami nggak bakal kalian duduk di DPR. Sok kali kalian DPR. Ya, katanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Suara aku dari kemarin aja teriak-teriak RUU perampasan aset pun tak sampai ke kuping kalian. Jadi kapan kalian mau mewakili kami, suara kami? Aku rakyat Indonesia juga, asli Indonesia juga, nasabku jelas orang Indonesia, asli orang Indonesia, bukan orang cangkokan, bukan orang yang mutasi dari negara mana, terus beranak pinak aku di Indonesia ini gitu kan, keturunan dari keluarga aku, bukan. Emang aku dari nasabnya aku sudah asli orang Indonesia, sukuku Batak. Hah? Kok susah kali kalian memasang foto si Gibran itu? Yang terlalu sakitnya kau perempuan satu, ha? Terlalu sakit kalian, ha? Sakit hati jangan dipelihara, setruk kalian nanti, terutama buat ketua DPR itu, sakit hati kalian. Kalau misalnya kalian udah kalah aja. Kami milih Jokowi juga kan bukan karena partai kalian kok. Kami juga milih si Gibran juga bukan karena partai itu kok, si merah. Jadi nggak usah pala belagu kali kalian di situ ya. Nggak usah terlalu inilah kalian, mulut kalian itu ya. Masalah besar buat kami, Pak. Kan gini. Nih, di mana namanya? Nih, di mana ini? Nih. Di media aja sudah jelas ya, foto resmi presiden itu berdampingan. Foto resmi presiden dan wakil presiden 2024-2029 itu berdampingan, ya. Jadi jangan kalian sok kali di sana. Kalian pun jadi apa sih masalah kalian? Terganggu kalian sama foto si Gibran rupanya kalau rapat. Takut kalian ketahuan kalian korupsi, ha? Cuman foto, bukan adanya jinnya di dalam fotonya si Gibran itu, bukannya ada. Apa susahnya kalian memasangkan foto si Gibran aja? Susah kalian memasang foto si Gibran, ha? Apa susah kalian di situ? Susah hati kalian. Susah hati kalian, terutama Partai Merah itu susah. Bangke. Kenapa? Kalian itu kalau duduk di tempat bagus ber-AC, pakai mic nggak sambil ngomong nggak jelas, sok-sok mewakili aspirasi masyarakat rakyat Indonesia. Karena kami kok. Kalau bukan karena satu suara kami juga kalian nggak duduk di sana. Jadi jangan petantang petenteng kalian. Susah kali masang foto si Gibran. Masalahnya apa? Kalian cuman masalah RUU perampasan aset aja kalian belum selesai sampai sekarang. Apa memang ada udang di balik bakwan? Hah? Pak Prabowo itu mau bersih-bersih. Kecuali kalian nggak mau bersih, berarti kalian bukan mewakili kami DPR. Ya berarti kalian bubar aja. Berarti kalian nggak ada manfaatnya di negara ini. Capek-capek uang pajak buat bayar kalian, mending uang pajaknya dibagi-bagi ke masyarakat Indonesia biar makmur semua. Kan kalian dibayarkan untuk memajukan Indonesia, mewakili aspirasi kami. Apa yang kurang dari pemerintahan? Apa yang harus dikerjakan? Kenapa malah jadi tidak mewakili? Sekarang menurut kami yang kurang adalah kinerja kalian soal RUU perampasan aset. Kok kalian tidak kerjakan? Berarti kalian makan gaji buta dong. Berarti kalian punya kepentingan dong selama ini mau menjadi caleg. Mau menjadi caleg, bagian dari DPR, komisi 1, komisi nggak tahu komisi berapa. Kayak kata siapa tuh, ada tuh artis tuh, dia ngasih tahu gaji DPR itu berapa.
Segitu gede gaji kalian, tapi kalian untuk mensahkan aja kalian nggak mampu. Kenapa? Karena takut kalian backingan-backingan itu. Udah nggak zaman backingan-backingan sekarang. Mau pakai backingan-backingan kalian. Saya backingan saya Tuhan, backingan saya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu berani menyuarakan kebenaran. Saya hanya takut melakukan kesalahan. Saya hanya berani melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Dan saya mewakili banyak suara-suara rakyat Indonesia. Berarti yang DPR saya, Pak, tapi saya nggak digaji. Bapak digaji tapi nggak menyuarakan seperti saya. Gimana? Ya, DPR nggak jelas. Siapa sih yang bikin DPR? Aku mau nanya deh, serius. Dulu yang bikin DPR siapa sih? Siapa yang merasa mau terwakilkan rakyat? Siapa dari dulu siapa yang terwakilkan rakyat? Kayaknya nggak ada. Selama aku hidup di dunia ini kayaknya nggak ada DPR itu mewakili rakyat kayaknya. Yang ada tersangkut korupsi mulu dari banyak berbagai fraksi partai. Nggak jelas kalian. Cuman gara-gara foto doang sakit hati kalian. Kan lucu. Emang di foto si Gibran itu ada CCTV apa buat ngelihat kalian siapa yang tertidur pas lagi rapat? Hah? Emang ada CCTV? Kayak siapa tuh waktu itu si Roy Suryo? Hah? Buat apa? Sakit hati nggak ada guna, bos. Nggak ada guna kalian di situ, nggak ada guna. Udah mending bubarin lah DPR dah. RUU perampasan aset aja kagak jelas. Coba mana siapa yang menyuarakan RUU perampasan aset di DPR? Satu pun belum ada sampai saat ini saya dengar. Belum ada kayaknya perwakilan dari DPR tuh yang mensahkan RUU perampasan aset, yang menggaungkan ya, minimal ya, nggak usah mensahkan, menggaungkan aja dulu. Menggaungkan aja dulu RUU perampasan aset. Kayak kata Bapak Bambang Pacul, lah situ bersuara. Semua di sini punya pimpinan, bos. Lah sekarang gini, sudah partai gemuk nih. Mana? Partai PAN, tolong dong. Kita percaya sama Anda. Partai apa lagi tuh? Golkar. Terus kemudian siapa? Partai siapa? Kemarin Demokrat. Partai gede-gede, PKB. Mana tuh partai gede-gede yang masuk legislatif tuh? Kok nggak mensahkan? Kok nggak ada yang menggaungkan sedikit pun, walaupun ketuanya dari partai PDIP? Coba mana? Lagian juga rakyat Indonesia udah dibilangin partainya pilih Gerindra, masih aja milih yang merah itu, nggak jelas. Jadinya dipilih kan ketuanya dari si merah juga, nggak jelas. Lagian sih, udah sekarang lagi pilkada nih, udah pilih, jangan pilih partai yang dari partai merah. Ingat, yang ada tanduknya nggak usah, pilih yang ada burungnya. Biar terbang kita melesat Indonesia ini. Udah gitu aja dari aku, guys. Tolong ya DPR ya, itu dipasang itu foto Pak Presiden kami. Tunggu satu lagi ya. Sekarang gini deh, kalau nggak suka kalian masang foto si Gibran terlalu bagus kayak gini, minimal foto si Gibran yang ini nih kalian pasang. Nih, minimal foto si Gibran yang ini kalian pasang nih, minimal. Nggak apa-apa. Yang penting ada foto si Gibran di DPR sana. Kalau kalian mau mencela dia pun silakan. Yang penting pajang foto si Gibran. Tapi kalau kalian pajang foto si Gibran kayak gini pun, itu kalian udah kelewatan, coy. Ya. Kalian nggak tahu terima kasih kayak gitu sama rakyat Indonesia. Kalau bukan karena rakyat Indonesia, kalian nggak duduk di kursi itu. Ya, nggak makan kalian di kursi itu. Yang nggak punya harta aset kalian di kursi itu. Kalau bukan karena kami. Jadi nggak usah banyak bacot kalian. Ini aku bersuara ya sebagai rakyat Indonesia. Ya, kami rakyat Indonesia yang berani menyuarakan ini adalah menjunjung kebenaran, menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, itu aja dari aku. Kalian DPR tidak mewakili kami dan kalian tidak ada gunanya, dan kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto membubarkan DPR karena mereka nggak ada gunanya. Udah, gitu aja, Pak.
dari kita nih. Terima kasih. Oh, kalau bagi DPR sih terima gaji. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Ara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan, yang biasa dipanggil Ara. Ara ini kayaknya omongannya nggak pantas lah, nggak punya etika sepertinya. Bagi saya pribadi, ya. Dia bilang dia mungkin mengajukan untuk membuat perumahan nih, ya, untuk apa? TNI, semacam gitu ya, di rapat. Dia bilang gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Yang nggak setuju lah. Ya, Pak Prabowo juga menang itu karena Gibran juga. Ya, bukan murni Pak Prabowo juga. Banyak orang memilih Pak Prabowo karena ada Gibran di dalamnya. Jadi kalau Anda hanya meletakkan satu foto cuma Pak Prabowo dengan alasan karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Memangnya Gibran itu nggak satu komando sama Pak Prabowo? Nggak satu barisan? Nggak satu hati, satu jiwa sama Pak Prabowo? Anda ini dulu di Banteng kan, Anda merapat pindah ke kubunya Pak Prabowo dan diangkat menjadi menteri. Tapi apa yang Anda buat ini ya nggak pantas sebagai etika seorang menteri. Kalaupun seandainya Anda cuma mau meletakkan foto Bapak Prabowo saja di dalamnya, Anda tidak boleh menyebutkan kata saya izin sama Pak Wapres. Seharusnya sebelum foto itu Anda cetak cuman foto Pak Prabowo yang diletak, ya Anda harusnya diskusi dulu ke Gibran. Gibran itu wakil presiden, dia nggak sama. Gibran itu lebih tinggi statusnya daripada Anda. Anda cuman menteri, Gibran itu wakil presiden. Jangan karena dia muda Anda tak menganggap bahwasanya Gibran itu wakil presiden. Mudah-mudahan Pak Prabowo menanggapi inilah ya, ditegurlah si Ara ini ya, supaya dia bisa menghormati wakil presiden. Kau nggak ingat 5 kali Bapak Prabowo menjumpai Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran wakil presiden, ditolak sama Pak Jokowi ya, dan akhirnya karena sudah tidak ada lagi yang lain ya, dan Bapak Prabowo tahu kalau seandainya dia bersanding dengan Gibran menang, makanya Gibran dipilih. Jadi Pak Prabowo saja begitu menghormati Gibran. Masa kau setakat menteri aja tak hormat kau sama wakil presiden? Kan udah kelewatan kau itu. Sampai-sampai ya DPR mentertawakan itu. Kau mempermalukan wakil presiden, itu yang namanya kau satu komando satu hati. Kau satu komando satu hati sama Pak Prabowo aja. Habis Gibran itu wakil presiden, sama dengan presiden ya. Wakil presiden tidak terlepas oleh wakil presiden. Kalian tuh satu komando semuanya. Ya Ara, ini peringatan lah untuk kau supaya kau tuh lebih teliti dalam berbicara. Kalaupun seandainya kau tak meletak foto Gibran, ya itu tak perlu kau sampaikan di depan umum juga, seolah-olah kau mempermalukan Gibran, dan itu akan digoreng nanti sama yang pembenci Pak Jokowi. Kan tak baik menjatuhkan harga diri wakil presiden negara Republik Indonesia, sementara kau cuman menteri. Buat Gerindra, tolonglah ditindaklanjuti, karena apa ya? Banyak rakyat Indonesia ini memilih Bapak Prabowo karena Gibran Raka Buming Raka ada di dalamnya. Apakah Mas Gibran ini membuat komando sendiri? Kan tidak. Mas izin states, karena ini kalau diperlebar-lebar lagi malah jadi kacau nih. Ini jadi nanti digoreng-goreng lagi nih sama anak Abah, anak Uban, anak Banteng ya. Digoreng-goreng lagi. Mereka seneng nih kalau berkonflik, karena Bang Ara itu mantan PDIP, jadi memang Bang Ara itu kepingin dihajar juga oleh mereka ini. Kalau ada kayak gini-ginian seneng itu orang PDIP itu, syukurin tuh Ara tuh gabung sama Prabowo lo, dimusuhin sama pendukung Gibran, kan gitu. Jadi perlu saya jelaskan begini ya,
Anggap saja saya Bang Ara. Saya dikasih tugas oleh Bapak Prabowo untuk membuat rumah gratis. Kemudian untuk membuat rumah gratis saya butuh dana. Kemudian saya datang ke Komisi 5 DPR. Saya minta dana. Dananya yang saya butuhkan untuk membuat rumah gratis sekian. Saya buatlah presentasi. Saya butuh dana sekian karena di daerah ini begini. Saya mau bikin sekian rumah, saya butuh sekian. Pada saat meminta APBN untuk proyek tersebut. Tiba-tiba ada anggota DPR yang bukan melihat isi dari presentasi, tapi memperhatikan foto. Kok fotonya cuman Pak Prabowo doang, nggak ada Gibran? Ini kan aneh DPR-nya ini. Dia tidak fokus kepada isi dari presentasi, justru melihat foto. Kenapa? Karena memang dia ingin membuat gaduh ini, wakil rakyat ini ya. Kemudian disauti dengan orang DPR dari PDIP, disauti lagi. Oh, kalau ini nggak seru, bla bla bla. Kita tahu lah orang DPR itu seperti TK, ya, yang tidak pernah serius menanggapi presentasi orang, tidak pernah serius, dibuat bercandaan, bahkan foto dikomentarin. Harusnya isi dari presentasi itu dong yang dikomentarin. Kok ya bahas foto? Tidak profesional ini memang ya orang DPR. Dan kita terpancing dengan itu. Nah, ketika ada rakornas, Mas Gibran memimpin rakornas tersebut, kemudian berpidato di depan gubernur, bupati bahwa kita harus satu komando dengan Bapak Prabowo. Nah, ketika gilirannya Bang Ara berpresentasi, mempresentasikan program rumah gratisnya itu, Bang Ara memang meminta izin kepada Mas Gibran untuk ikut di rakornas. Karena apa? Pekerjaan Bang Ara ini harus disupport oleh para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir saat itu. Makanya dipresentasikan kembali itu presentasinya yang sudah dipresentasikan di DPR. Kemudian karena sudah heboh kan waktu orang DPR bilang foto-foto itu, ketika sampai kepada fotonya, layar itu muncul foto Pak Prabowo sendirian, Bang Ara bilang apa? Aduh, mohon maaf nih Mas Gibran, Pak Wapres, saya tidak pajang, kita satu komando kan. Mengulang lagi ajakan Mas Gibran untuk satu komando, diulang lagi oleh Bang Ara. Supaya apa? Supaya Mas Gibran tidak berpikiran negatif. Karena apa? Ini kan yang menunjuk Bang Ara ini kan Pak Prabowo, diberi amanah untuk bikin rumah gratis. Sehingga pada saat berpresentasi, ya dia menunjukkan wajah Pak Prabowo-nya. Karena dia bawahannya Pak Prabowo gitu loh. Iya kan? Dan seharusnya Bang Ara ini nggak perlu minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena khawatir Mas Gibran sudah dengar omongan orang DPR itu yang nanyain foto. Makanya dijelaskan lagi, mohon maaf nih Pak Wapres, saya nggak pajang fotonya ya. Ya kita kan satu komando kan. Nah, kan begitu. Sudahlah, tidak usah dibahas-bahas lagi ya. Ini jadi sensitif nih. Ntar jadi ejek-ejekan anak abah, anak banteng nih. Senang mereka kalau kita berpolemik terus dengan kasus foto yang sebenarnya tidak penting ini ya. Nggak penting ini. Kecuali Bang Ara tidak memajang foto Mas Gibran di kantornya. Ini kan ada di kantornya. Atau di DPR, menyetujui di DPR nggak usah pajang foto Mas Gibran. Ini kan enggak, di presentasi doang gitu loh. Wajar ya. Bahkan bukan Bang Ara aja, semua menteri ketika berpresentasi, mempresentasikan programnya, proyeknya, tidak memajang foto Mas Gibran, nggak apa-apa. Karena yang menunjuk menteri-menteri itu Pak Prabowo. Ya, paham kan? Saya ini pendukung Pak Jokowi. Saya tidak suka orang melecehkan Mas Gibran. Tapi dalam hal ini, saya juga tidak mau lah membenarkan kalian menyalah-nyalahi Bang Ara gitu. Karena saya paham, saya sering presentasi soalnya. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana netizen berkomentar tentang anggota DPR yang bertanya kepada menteri tentang foto Gibran yang tidak ada, yang hanya ada fotonya Bapak Prabowo gitu ya. Jadi sama anggota kabinet itu, para menteri itu tertawa ya. Ini ada di situ ada video tadi ya yang disetel
dikritik oleh netizen ya teman-teman. Jadi netizen ini marah besar karena 58% Pak katanya ya. Jadi karena 58 masa Mas Gibran fotonya tidak dipajang, karena antara Prabowo jadi presiden itu adalah atas perjuangannya si Gibran juga ya. Ada Prabowo dan juga ada Gibran, jadi satu komando, satu paket gitu ya. Jadi kalau mau dipasang sekalian ya, jangan hanya Bapak Prabowo aja yang dipasang, tapi Bapak Gibran tidak dipasang gitu ya teman-teman. Jadi netizen ini marah sekali terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memasang foto Mas Gibran itu ya teman-teman. Dan ada juga yang membela Bung Ara ya. Ini ada netizen juga, ada yang membela Bung Ara bahwasanya itu tidak benar adanya yang seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri tadi seperti apa keterangan dari ibu ini yang membela Bung Ara, yang mengatakan tidak memasang foto Mas Gibran itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman apabila mempunyai kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.